Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, podcast SMA Prima Ganda. Saya perkenalkan, nama saya Alami dan di sebelah saya Muhammad Rois. Hari ini kita mau bahas topik yang sangat fundamental dalam agama kita, yaitu seputar najis dan cara mensucikannya. Oke, kami setuju. Kan penting kita membahas tentang najis atau tata cara mensucikan najis ini. Karena toharo atau bersuci itu adalah salah satu syarat dari sahnya suatu ibadah tertentu. Contohnya seperti sholat. Nah, itu harus suci. Maka penting bagi kita untuk mempelajari tentang najis ini. Nah, kemudian Mas Alawi, najis ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, kita perlu tahu apakah yang dimaksud dengan najis ini. Apakah najis? Apa yang dimaksud tentang najis ketiga itu? Nah, dalam najis ketiga itu intinya ialah dia itu najis. Nah, najis secara bahasa itu adalah kotor. Nah, tetapi secara fikih Islam, najis ialah benda-benda yang dihukumi kotor secara syariat yang menjadi penyebab tidak sahnya suatu ibadah tertentu. Nah, kemudian kita kembali ke pembahasan. Najis itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Nah, para ulama itu membagi menjadi 3 tingkatan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan kita mensucikan atau memperjelas tentang najis ini. Tingkatan itu apa saja? Yaitu 1, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawassithah. Dan yang ketiga, najis mughalladzah. Yang pertama itu najis mukhafafah, itu contohnya apa, Mas Rais? Nah, yang pertama, najis mukhafafah itu ialah najis yang dihukumi atau hukumnya itu ringan. Nah, contohnya itu hanya ada 1, Mas Alawi, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum apapun kecuali air ASI ibunya. Nah, najis ini ialah hukumnya ringan, termasuk hukum ringan, dan salah satu-satunya contoh dari najis mukhafafah. Cara mensucikannya bagaimana? Nah, cara mensucikannya itu hanya cukup dengan kita memercikan air ke bagian yang terkena najis. Contohnya tangan kita terkena air kencing bayi laki-laki, dengan cara dia tidak makan dan minum apapun kecuali ASI ibunya. Nah, caranya kita cukup memercikan air ke bagian atau tangan kita yang terkena najis, kemudian dilap hingga kering atau sampai hilang najis tersebut, maka bisa dihukumi suci. Oh, gitu. Yang kedua, Mas Rais, najis mutawassithah itu contohnya apa, Mas Rais? Nah, yang kedua, mutawassithah itu adalah najis yang hukumnya sedang. Sedangkan contohnya ini banyak contohnya ini dalam banyak hal. Contohnya seperti kotoran manusia, kotoran hewan, atau bangkai hewan selain ikan dan belalang. Cara mensucikannya bagaimana? Nah, cara mensucikannya, kita pertama-tama perlu menghilangkan wujud dari najis tersebut, baik itu dari bentuknya atau wujudnya, baunya dan rasanya, sampai hilang, kemudian dibilas dengan air mengalir. Terus kalau kasur yang kena ompelnya kucing itu ada baunya dan berwarna gitu, bagaimana cara mensucikannya? Nah, apabila najisnya itu kering, kemudian tidak ada wujudnya, maka itu dihukumi najis hukmiyah. Dan apabila najisnya itu kering kemudian ada wujudnya, maka namanya najis ainiyah. Nah, sedangkan yang dibahas sama Mas Alwi ini adalah najis ainiyah.
Nah, cara mensucikannya, ya kita perlu pertama-tama itu harus menghilangkan najis pada kasur yang terkena kompolnya kucing tersebut. Nah, baru kita membilasnya dengan air mengalir. Oh gitu. Terus yang najis paling berat Mas Rois, najis mughaladzah itu contohnya apa Mas? Yang ketiga, yang najis mughaladzah atau najis yang hukumnya ini adalah najis berat. Contohnya ini hanya ada dua yang menyebabkan najis mughaladzah, yaitu dari anjing dan babi. Baik itu bulunya, dagingnya, air liurnya, kotorannya, semua hukumnya najis mughaladzah. Cara mensucikannya bagaimana? Dan cara mensucikannya itu berbeda dengan cara mensucikan pada najis yang lainnya. Nah, perbedaannya, ketika terkena najis mughaladzah maka harus dibilas dengan 7 kali basuhan. Dan salah satu basuhan harus dicampur dengan debu atau tanah. Nah, ketika sudah dicuci menggunakan 7 basuhan tersebut, maka baru bisa disebut suci. Kalau pakai sabun bisa atau enggak Mas Rois? Apabila kita menggunakan sabun, itu tidak bisa menjadikan itu suci karena tidak mendapati 7 basuhan. Nah, apabila kita terkena najis mughaladzah kemudian hanya menggunakan sabun, ya mungkin saja hilang wujudnya, bau dan rasanya, tetapi secara hukum syariat itu tetap najis karena tidak dibasuh dengan 7 basuhan. Syaratnya itu harus dengan 7 basuhan. Nah, ketika setelah 7 basuhan tersebut, ya mungkin bolehlah kita cuci dengan sabun. Ada satu pertanyaan Mas Rois. Bagaimana kalau terlanjur sholat ada baju kotor di kotoran cicak, saat tahu pas setelah sholat itu diulangi apa tidak sholatnya Mas Rois? Ketika kita sholat kemudian baru sadar bahwa ada najis pada pakaian kita atau pada tubuh kita, para ulama berpendapat atau pendapat yang kuat dari mazhab Imam Syafi'i itu menghukumi sholatnya sah dan tidak perlu diulangi kembali dengan syarat harus betul-betul lupa atau tidak tahu. Nah, seperti itu masalah. Alhamdulillah, jadi kita tidak perlu was-was berlebihan ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Nah, insya Allah kita harus berusaha untuk menjaga kesucian dan kebersihan pada diri kita sendiri. Nah, cukup sekian sahabat edukasi. Terima kasih telah mendengarkan atau menonton podcast dari kami. Saya Rois Dan saya Alawi pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.